يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah antar kita ke dunia ini untuk maksud yang sangat agung dan besar, yaitu untuk mengenal Allah. Setelah mengenal Allah dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kita akan punya satu tujuan, yaitu bagaimana menyukai dan menyenangi Allah atau meridhai Allah. Setelah itu kita akan cari apa jalan yang menyebabkan Allah ridho sama kita. Apa yang harus saya lakukan sehingga Allah suka sama saya? Apa yang harus saya lakukan sehingga saya dapat Allah, dapat ridhonya Allah? Karena kalau kita dapat Allah, kita dapat ridhonya Allah, kita dapat segala-galanya. Karena pencipta apapun benda yang kita inginkan di dunia ini dan di akhirat, benda itu Allah yang ciptakan dan hanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah yang di langit, yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Malik yaumiddin, akhirat pun milik Allah. Tapi kalau kita nggak dapat Allah, kita nggak dapat apa-apa. Nah, jalan supaya kita dapat Allah, jalan supaya kita dapat ridhonya Allah adalah agama. Agama ini adalah majmu'atul awamir, kumpulan daripada awamirullah. Dan awamir terbagi dua. Ada awamir ijab dan ada awamir nahi. Ada awamir yang berhubungan dengan kewajiban, ada awamir yang berhubungan dengan larangan. Yang wajib kita harus kerjakan, yang larangan kita harus tinggalkan. Nah, awamir Allah turunkan untuk kehidupan manusia agar manusia bahagia, agar manusia hidupnya tentram, damai, sejahtera. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala: Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Quran bukan untuk menyusahkan. Agama ini Allah jadikan satu-satunya perantara untuk sampai kepada Allah. Kalau kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Kenapa agama yang dipilih oleh Allah? Karena memang hadirin, bahwa awamirullah ini, kandungan agama ini cocok dengan fitrah manusia. Fa'akim, makanya Allah katakan fa'akim wajhaka lidini hanifa. Hadapkan wajah kamu kepada agama yang suci ini.
Jangan lihat yang lain, lihat agama. Jangan pandang yang lain, pandang agama. Sekali lagi, agama adalah gabungan daripada awamir. Agama adalah gabungan daripada awamir. Dan awamir ada dua. Ada perintah, ada larangan. Dan satu lagi, awamir ada dua dalam sisi yang lain. Ada lahir dan ada batin. Dikatakan, wadaru zahiral ismi wa batina, tinggalkan dosa zahir dan tinggalkan juga dosa batin. Ya. Salat perintah zahir, perintah batin adalah hubbullah, hubbur Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasul lebih daripada anak dan istri. Larangan zahir, jangan bergunjing, jangan memakai barang orang lain tanpa kepemilikan kita, tanpa izin dia. Larangan batin, jangan ujub, jangan merasa diri lebih baik. Wadharu zahiral ismi wa batina, tinggalkan dosa zahir dan tinggalkan dosa batin. Laksanakan perintah zahir, sholat, laksanakan perintah batin, taqwa, zuhud, qanaah. Istighna anil khalqi, tidak berhajat kepada manusia, tidak bergantung kepada makhluk. Jadi Allah menjadikan agama ini perantara untuk sampai kepada Allah. Agama satu-satunya jalan supaya kita dekat sama Allah. Siapa ingin dekat sama Allah tidak melalui jalur agama, nggak bisa sampai kepada Allah. Kenapa agama itu Allah jadikan perantara antara hamba dengan Allah? Karena agama ini cocok dengan fitrah manusia. Untuk itu Allah katakan, fa'akim wajhaka lidini hanifa. Hadapkan wajah kamu kepada agama yang suci ini. Kenapa disuruh kita memandang agama? Kenapa kita disuruh fokus melihat agama? Fitratullah allati fataran nasa alaiha. Karena agama ini cocok dengan fitrah manusia. Kalau orang tua meninggal, hidup dulu. Kalau anak yang lahir laki-laki dan dicintai, disukai oleh orang tuanya, maka anak wanita pun dia akan suka, disukai dan dicintai oleh orang tuanya. Ini fitrah manusia. Kalau yang lahir laki-laki, keluarga senang, dan lahirnya perempuan, keluarga tidak senang, ini bertentangan dengan fitrah manusia. Itu mengikuti adat. Tapi sebetulnya batin wanita itu menderita. Kenapa kalau laki-laki yang lahir dicintai sama orang tua kita, kenapa saya lahir tidak disukai? Dan efeknya, ketidaksukaan datangnya wanita dalam rumah tangga akan dibunuh. Wanita itu akan menderita saat melihat bapaknya membunuh dia di dalam kubur, di dalam tanah. Sekarang wanita sudah hidup. Sebagaimana bapaknya meninggal, maka laki-laki mendapatkan bagian. Wanita pun suka dia mendapatkan bagian. Adapun bagiannya separuh daripada bagian laki-laki, karena memang laki-laki pundak rumah tangga, punggung rumah tangga, laki-laki lah yang bekerja sesuai dengan fitrah sebagai laki-laki. Tapi tetap wanita dapat bagian, maka Islam memberikan bagian untuk wanita, warisan untuk wanita separuh daripada laki-laki. Cocok dengan fitrah manusia. Laki-laki boleh punya istri 4. Ini cocok dengan biologis laki-laki. Tapi wanita tidak boleh punya suami 4.
Ini cocok dengan kebiologisan wanita. Kalau 4 suaminya, itu yang di perut itu punya siapa? Janinnya siapa? Jadi dari 2-3 permisalan yang tadi kita beberkan, sudah cocok dengan kemanusiaan. Jadi agama ini memang cocok dengan fitrah manusia. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Agama juga cocok dengan akal. Olehnya itu dalam syariat kita dikenal dengan istilah prinsip 5 dalam agama ini. Agama ini kandungan awamirullah dalam agama ini mengandung 5 penjagaan. Pertama, hifazatul akli. Agama ini perintah dan larangannya mengarah kepada penjagaan akal. Makanya dilarang minuman khamar. Mabuk itu dilarang karena mengganggu akal. Bagusnya yang duluan depan, biar yang belakang tidak melengkapi. Mari, sama, ente depan. Yang kedua, hifazatun nasl. Menjaga keturunan, makanya dilarang kita kawin dengan kakak kita, adik kita, dengan mahram kita, dengan keponakan kita, kawin dengan tante kita. Rusak nanti keturunan. Kemana larinya? Nasabnya kemana? Bahkan dilarang kita mengawini kakak adik dalam satu waktu. Kemudian hifazatu ard, kehormatan, dilarang kita bergunjing. Dilarang kita masuk rumah yang suaminya tidak ada. Dilarang wanita berkata lemah lembut kepada laki-laki yang bukan mahram. Fala takhda'na bil qaul. Wahai wanita, jangan kamu berkata yang lemah lembut kepada laki-laki yang bukan mahram kamu. Fayatma alladhi fi qalbi marad. Karena laki-laki ini punya penyakit. Penyakit laki-laki apa? Mudah tergoda oleh cewek. Kalau tergoda dengan cowok, kurang ajar. Laki-laki tergoda oleh cewek. Laki-laki terhipnotis, terbuai dengan suara yang lembut. Kalau itu wanita kalau angkat telepon, wanita kalau ada panggilan dari luar pintu, harus memberatkan suaranya, jangan suara aslinya. Laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya ini tidak membayangkan yang macam-macam tentang siapa di balik pintu atau siapa di balik HP. Dia menjaga kehormatan. Makanya wanita dilarang keluar berjarak satu malam. Dalam hadis yang lain berjarak 3 hari 3 malam. La tusafir imra'atun fawqa salasala layah. Lebih daripada 3 hari. Riwayat yang lain 1 hari 1 malam. Illa ma'azi mahramin, kecuali beserta dengan mahramnya. Kenapa? Kenapa laki-laki pergi tanpa mahram boleh, perempuan tanpa mahram nggak boleh? Karena nggak ada. Umumnya itu wanita yang digoda, laki-laki digoda itu ya mau dekat kiamat seperti sekarang. Tapi umumnya itu wanita itu yang digoda. Nah kalau perempuan sendiri tidak ada suaminya, tidak ada anaknya yang besar, mudahlah Pak Haji koleng-koleng mata dengan dia. Mudah laki-laki mendekati dia, ngobrol-ngobrol, akhirnya minta nomor HP. Tapi kalau ada suaminya di samping, ada anak laki-laki yang besar, nggak berani. Biar dia polisi, tentara nggak berani. Menjaga kehormatan wanita. Menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Juga hifzul mal, menjaga harta. Dilarang kita memakai barang orang lain tanpa izin. Jadi pertama kita lihat dulu ini milik siapa. Kalau milik saya terserah. Dalam satu sisi kita boleh pakai, tapi berapa banyak kita pakai, berapa persen kita pakai, itu syariat lagi mengatur. Tapi intinya kita boleh pakai.
Tapi kalau milik orang lain nggak boleh kita pakai. Jadi agama awamirnya mengarah kepada pemeliharaan harta manusia. Jangan sampai harta orang lain kamu pakai, jangan sampai milik orang lain kamu gunakan semaumu. Yang terakhir adalah hifzun nafs, menjaga diri. Nah, penjagaan diri ini dilarang kita la taqtulu nafsan bighairi haqqin. Dilarang kita membunuh orang tanpa hak. Dan menjaga kelestarian hidup manusia ini. Ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita ingin tentram hidup kita, ingin keturunan kita baik, ingin akal kita baik, ingin kehormatan kita terjaga, nggak ada cara lain kecuali berpegang teguh pada agama. Agama ini sesuai dengan fitrah. Agama satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa? Karena di luar agama yaitu benda. Karena agama ini kumpulan daripada perintah Allah yang langsung datang. Maka di luar yang datang dari Allah datang dari makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Nah, di luar manusia adalah alam ini, ternaknya, tanamannya, dan benda-benda. Semua ini, dunia ini kita sebut. Maka di sisi Allah dunia ini tidak senilai dengan sayap nyamuk. Mana mungkin dunia yang tidak senilai dengan sayap nyamuk bisa mengantar kita dekat sama Allah? Nggak bisa. Dan satu lain kata, Allah tidak pernah memandang dunia ini dengan pandangan kasih sayang. Tidak pernah. Makanya dunia dari dana. Dana artinya rendah. Nah, kenapa Zulaikha, seorang wanita yang cantik jelita, keturunan bangsawan, ratu, kenapa dia jatuh hina? Kemudian setelah itu Allah cabut segala nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Dari cantik jadi jelek, dari segar bugar mulus jadi keriput. Allah perlihatkan sejak di dunia. Dan setiap orang yang melewati Zulaikha setelah dia diberikan musibah seperti itu, semua orang mengatakan, inilah ratu yang cantik, mulia, jadi hina dan jelek karena kemaksiatan. Karena dia berusaha menggoda Nabi Yusuf, menyalahi fitrah. Seharusnya kan laki-laki yang menggoda. Yang kedua, menggoda pun suami yang menggoda istri, bukan laki-laki menggoda perempuan yang bukan istrinya. Ini sudah menyalahi dua fitrah. Allah berikan musibah. Allah kasih dia penyakit. Semua berkata, ini wanita dulu cantik, sekarang jelek karena maksiat. Wanita ini dulu tinggi, mulia, sekarang dia rendah jadi budak karena maksiat. Dan sebaliknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang tadinya budaknya Zulaikha atau budak kerajaan di Mesir waktu itu, berubah. Allah angkat derajatnya jadi menteri, kemudian jadi raja. Dan orang setiap melihat Nabi Yusuf setelah duduk di kursi kerajaan mengatakan, inilah budak yang dulunya rendah, Allah angkat jadi raja dengan ketaatan. Nah, ini pelajaran untuk kita. Apapun yang kita inginkan, hajat kita, kebutuhan kita, hendaknya kita raih lewat jalur agama. Innahu mayyattaqi. Ini ayat ini dibaca. Setiap Nabi Yusuf lewat, ini dibaca itu oleh rakyat. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Fa innallaha la yudayyi ajra man ahsana amala. Sungguh siapa yang takwa dan sabar, maka Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang telah berbuat baik. Sabar sifat yang tinggi, takwa sifat amalan yang tinggi. Orang untuk meraih sifat sabar perlu mujahadah, menahan berbagai macam penderitaan, menahan berbagai macam tuntutan nafsu dan syahwat. Sabar tingkatannya, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat,
sabar dengan kekurangan dunia, sabar dalam mendakwahkan agama. Makanya pengorbanan orang yang sabar dan takwa ini Allah tidak pernah sia-siakan. Di dunia pun Allah kasih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa sama Allah, Allah berikan solusi dari masalahnya. Jadi orang yang takwa ini masalahnya nggak lama. Selesai masalahnya dengan takwa. Ada aja jalan keluar Allah berikan. Dan orang yang telah sabar mencapai kehidupan takwa, nggak payah dia cari rezeki. Rezeki yang cari dia. Waktunya nggak banyak cari rezeki, waktunya banyak untuk cari amal, sehingga rezeki berkhidmat kepadanya. Rezeki jatuh di bawah kakinya dalam keadaan hina. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.